wala haula quwwata billah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada ketika hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka yaitu peringati hari kelahiran Nabi kita. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita limpahkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak RW, Bapak RT, BPD, tidak ketinggalan para jamaah, thalabul ilmi, wabil khusus kepada panitia masyarakat RT 5, khusus jamaah musholah Al-Ikhlas dan musholah Nurul Iman. Dengan mengucapkan alhamdulillah, walaupun udara sedikit mendung panas, tapi kita bisa hadir. Ini merupakan perwujudan, merupakan implementasi para jamaah begitu besarnya cinta kepada Rasul dan menjalankan segala suri tauladan yang telah baginda ajarkan kepada kita. Apalagi pada peringatan hari ini dengan mengambil tema meningkatkan cinta kepada Rasul dalam menjadikan solidaran dalam kehidupan. Ini adalah fondasi yang amat kuat bagi ibu-ibu terutama nih. Ibu-ibu adalah makhluk yang paling terdekat dengan anaknya, yang 90% itu ibu yang mendidik. Mau jadi tidaknya anak kita menjadi yang soleh dan soleha. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul mengajarkan kita dalam kehidupan sehari bagaimana hubungan antara sesama, terutama antar keluarga. Di kita ini sudah sedikit degradasi maupun mental maupun moral, terutama nih anak-anak. Hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua. Suatu contoh mungkin bapak-bapak, ibu-ibu merasa tidak, anak kita sekolah mendidik, tiap hari dia suka salam enggak, suka memberi izin enggak, salaman tidak. Kan saya bisa membaca karena saya mengalami sendiri ya. Saya punya anak 3, yang izin cuma 2, ada 1 yang tidak pernah izin mau pergi kemanapun. Berarti kita masih kurang. Coba dengan kita sering, apalagi khususnya untuk warga Sukaraja, pengajian hampir tiap hari ya, hitung-hitung. Ambillah apa nanti yang diterangkan oleh guru-guru kita, ilmu yang diajarkan oleh guru kita terapkan di keluarga kita, lingkungan keluarga bapak-bapak. Karena selama ini yang masih minim ya tentang pendidikan itu, ibu-ibu, bapak-bapak masih masa bodoh karena merasa punya guru, punya anaknya masih bersekolah, padahal guru di sekolah maupun guru di pengajian dia hanya punya waktu paling berapa persen sih. Yang utama adalah ibu-ibu dan bapak-bapak. Mengapa saya bicara tentang pendidikan? Kita sebentar lagi, sedih saya ngomong, akan terjadi bonus demografi. Banyak kan kaula muda ya. Kalau kita tidak dasari dari sekarang dengan fondasi yang kuat, dengan iman yang kuat, mungkin tahun 2040, 2030 kita ini kehidupannya sudah menjembuk, karena sudah diserang oleh, kita tidak merasa bapak-bapak ya, bahkan bahwa itu menguntungkan bagi kita, padahal
hanya sebagian kalau kita tidak didasari dengan agama. Kita diserang oleh ekonomi, secara penjajahan dengan ekonomi, secara teknologi kita diserang. Kalau kita tadi didasari dengan dasar agama yang kuat, 2030-40 generasi akan ambruk. Padahal kita ingin meningkatkan ke depan, ingin kita memajukan anak-anak kita yang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu yang ibu inginkan kan, bapak-bapak? Itu yang kita inginkan. Tapi di balik itu kadang-kadang kita lupa kewajiban kita terhadap anak kita. Cobalah mulai sekarang, yang paling utama pendidikan itu di tingkat keluarga. Insya Allah lah, kalau kita sedikit meningkatkan pendidikan, sedikit teliti aja. Memang kita sekarang diserang teknologi, tapi kalau kita perhatian terhadap anak kita, anak itu Bu, Pak, bebas jangan ya anak itu. Dikekang jangan, berilah kebiasaan karena masa pertumbuhannya. Tetapi jangan lupa, kita ini apalagi Indonesia merupakan negara muslim yang terbesar ya. Apa salahnya? Apalagi kita Provinsi Banten dengan 1000 ulama. Nah, apabila ke depan generasi kita amburadul, sampai di mana gitu perhatian kita terhadap anak-anak kita. Sedangkan kita hampir tiap tahun menjalankan, memperingati begitu mewahnya, begitu besarnya peringatan Maulid Nabi. Kita selalu diberi introspeksi diri tiap tahun ya, untuk melihat ke belakang sampai di manakah gitu kita. Hubungan antara kita, anak kita, keluarga, tetangga kita, saudara kita. Inilah kita. Ambillah hikmahnya setiap guru-guru yang menerangkan. Jangan kita hanya hadir. Jadi sama aja kita, katanya kita hanya iman kepada Allah, tetapi hanya di balik itu hanya menyaksikan saja. Jangan tontonan, jangan tuntunan, jangan tontonan. Jadikanlah tontonan jadi tuntunan bagi kita. Ini masalahnya. Selama ini problema di masyarakat kita, baik di kota maupun di wilayah terpencil pun ya, ini terjadi degradasi moral. Kadang-kadang ya, kemarin saja saya menemukan anak SD SMP kelas 1 sudah merokok. Ini karena apa? Karena kita kurang perhatian terhadap anak didik kita. Padahal kita punya cita-cita dari semenjak dia lahir, mudah-mudahan ya ceng menjadi anak yang soleh dan solehah gitu. Tidak ada orang tua mengharapkan anak kita akhir itu dewasa itu dia menjadi nggak pernah tahu. Semua pasti ingin mempunyai anak yang soleh dan soleha. Nah inilah pada kesempatan hari ini, mungkin ini hari peringatan yang terakhir Bukit Sampar ya untuk Sukaraja. Ini ambillah kita, ambillah intisarinya yang diterangkan oleh guru-guru kita, karena kita punya kewajiban terhadap anak-anak kita. Inilah beban bagi kita. Jangan sampai sebodoh amat. Padahal itu kewajiban kita, Pak. Kadang-kadang orang tua lah bodoh amat sih, iya. Tidak demikian, Bu. Kewajiban itu dari lahir ya, dari kita mengandung, dari lahir sunatan ngawinkeun ya. Bahkan seluruh kadang orang tua masih punya kewajiban. Apa faedahnya untuk mendidik anak-anak kita supaya anak kita tadi yang saya sebutkan menjadi anak yang soleh dan soleha. Untuk itu saya mohon ya sekali lagi lebih kewajiban generasi kita ke depan menjadi generasi yang soleh dan soleha, yang fondasi yang kuat dengan keagamaan yang disebut dengan Provinsi Banten itu 1000 ulama. Coba buktikan terhadap orang-orang lain, wilayah lain. Jangan kita untuk wilayah sendiri aja gitu, Bu ya. Untuk sendiri aja. Tolonglah. Ini suatu kewajiban bagi kita untuk mendidik anak generasi kita yang akan datang. Ya mudah-mudahan kita pada perjalanan ini mendapat ambil hikmahnya apa yang diterangkan oleh guru-guru kita. Mungkin saya tidak panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.